Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mendapatkan servisan HP Vivo Y19 dengan kerusakan untuk HP-nya sendiri. Di sini mati total. Untuk casing belakang beserta kameranya sudah kita copot terlebih dahulu ya. Selanjutnya kita cek untuk pengisiannya apakah normal atau tidak. Kita colokkan micro USB seperti itu, lalu kita cek di USB dokter. Dan ternyata untuk arusnya sendiri di USB dokter hanya 0,2 ampere saja. Berarti untuk sistem pengecasan tidak normal ya. Selanjutnya kita akan cek di bagian plusnya apakah terjadi short atau tidak. Kita gunakan solder saja ya. Lalu kita cek dengan menggunakan power supply variabel seperti itu. Di bagian feedbacknya apakah terjadi short atau tidak. Jangan lupa setel untuk variabelnya di 3,7 volt ya. Lalu kita colokkan kutub min ke negatif, kutub plus ke plus. Selanjutnya kita akan hidupkan untuk HP-nya. Dan ternyata tidak bisa menyala ya. Berarti ada indikasi IC power atau kemungkinan di IC chargernya sendiri. Untuk di bagian feedbacknya tidak mengalami short, berarti masih aman ya. Oke, lanjut kita copot untuk di bagian mesinnya, lalu kita cek di bagian mesinnya lebih lanjut. Oke lur, setelah tercopot kita ukur di bagian positifnya. Ternyata untuk hambatan dalamnya masih sekitar 400-an kilo, berarti masih normal. Nah, di situ kita perhatikan lagi, ternyata di situ ada jalur BHI. Jalur BHI tersebut merupakan jalur dari IC charger. Di situ untuk jalur input IC BHI-nya masih normal. Nah, kenapa jalur inputnya masih normal? Dapat kita jelaskan terlebih dahulu ya. Untuk IC BHI tersebut, inputnya mengambil strom atau tegangan dari feedbacknya sebesar 3,7 volt, lalu diolah di IC BHI tersebut. Kemudian dikeluarkan di tegangan yang namanya FPH power. Jadi sebelum HP itu on, dia melewati IC charger terlebih dahulu. Nah, di situ kita lihat di bagian koil sebelah kanan ya. Dapat kita tunjukkan untuk koilnya ternyata mengalami short. Jadi untuk jalur FPH power tersebut mengarah ke beberapa komponen di sekitar CPU dan IC power. Nah, di situ dapat kita lihat untuk tegangan FPH powernya short. Maksud saya bukan tegangan ya, namun hambatan dalam. Oke, kita copot terlebih dahulu untuk di bagian koil dari FPH powernya. Nah, di situ sudah kita copot. Lalu kita cek untuk di jalur output IC-nya apakah mengalami short atau tidak. Bentar lur, kameranya ini masih goyang-goyang ya. Setelah koilnya kita lepas, kita cek kembali di bagian output IC, ternyata tidak mengalami short. Berarti untuk jalur FPH power dari IC tersebut tidak short, melainkan beban yang dialirkan dari koil tersebut yang mengalami short. Nah, sampai di sini sudah paham ya tentang jalur dari FPH power. Lanjut kita praktekkan di skematik. Nah, untuk skematik atau bitmap seperti ini Anda bisa beli atau cari sendiri di skema-skema HP lainnya ya. Nah, di sini kita gunakan tracking jalur bitmap seperti itu ya. Jadi untuk FPH power tersebut mengalir ke beberapa rangkaian di sekitar jalur IC power maupun CPU. Nah, seperti itu ya, yang warna hijau dapat kita tunjukkan di layar monitor. Untuk jalur feedbacknya mengarah ke beberapa jalur. Oke, jadi di bagian output setelah koil itu mengalami short. Oke ya, sampai di sini sudah paham. Lanjut kita akan tembak saja untuk di jalur output setelah koilnya.
apakah nanti akan ketemu yang short atau tidak ya. Nah, jadi untuk EPH power itu gejalanya sama seperti di IC power yang rusak ya. Jadi Anda itu harus utamakan pengukuran lebih mendalam serta analisa yang mendetail agar kerusakannya tidak semakin parah. Nah, seperti itu kita coba untuk MBR-nya ya. Kita tunjukkan lagi. Kita hubungkan di jalur output setelah coil dan ternyata memang benar di jalur tersebut mengalami short. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya HP ini mati total karena EPH powernya short. Oke, untuk proses lebih lengkapnya kita cari di bagian mana yang mengalami short. Oke, setelah sekian lama kita mencari ya, karena videonya kita percepat saja, sudah ketemu di jalur mana yang mengalami short. Oke, output setelah coilnya kita cek kembali, ternyata sudah tidak short. Kita cek sekali lagi di jalur output setelah coil, sudah tidak short lagi. Mantap, untuk di bagian belakangnya sampai kita copot seperti itu ya. Jadi kasusnya itu hanya sepele, hanya di satu buah kapasitor filter saja yang mengalami short. Nah, di situ kita tunjukkan di bagian mana yang mengalami short ya. Nah, di situ ada satu buah kapasitor filter dari jalur EPH power yang melalui coil yang mengalami konsleting. Nah, sampai di sini paham ya. Jadi kapasitor filter itu adalah kapasitor penstabil tegangan dari jalur EPH power. Oke, mantap, sudah ketemu. Selanjutnya kita akan pasang kembali untuk di bagian coilnya. Nah, kita gunakan blower saja agar lebih enak dalam proses pemasangannya. Oke, untuk video pemasangan coilnya kita percepat saja ya lur. Seperti biasa untuk setelan blowernya di 3,5, kemudian anginnya di 2,5. Gunakan bantuan sedikit flux saja yang dapat membantu proses pemasangan coilnya. Jika dirasa belum pas, kita dapat menggoyangnya sedikit-sedikit saja ya lur. Oke, dirasa belum pas, kita paskan kembali. Oke lur, untuk di bagian koilnya sudah kita pasangkan ya. Lalu kita tunggu dingin, setelah itu kita coba untuk di bagian mesinnya apakah dapat hidup normal atau belum. Nah, kita tunjukkan ya kapasitor yang konslet tadi satu buah kapasitor saja. Nah, kecil seperti itu lur, tapi bikin pusing. Nah, seperti itu. Kalau kita sudah terbiasa, pasti enak dalam mengerjakan suatu kasus ya. Oke, selanjutnya setelah dingin, kita bersihkan dengan menggunakan thinner dari bekas-bekas flak atau fluknya ya. Oke, mantap lur. Nah, di situ untuk kapasitornya yang konslet ya, kita buktikan dengan menggunakan tester apakah benar-benar short. Kita hubungkan dulu, lalu kita tes apakah short atau tidak. Nah, seperti itu ya. Untuk hambatan dalamnya kosong-kosong, artinya short. Jadi kapasitor tersebut sudah menjadi resistor atau hambatannya loss. Oke, mantap, untuk kasus kali ini sudah dapat kita simpulkan bahwasanya EPH power tersebut mengalami short. Nah, jadi untuk analisa tersebut Anda gunakan bitmap atau skematik seperti itu ya. Jadi untuk penganalisaan atau analisa kerusakan menjadi lebih mudah. Nah, untuk aktivasi skema sendiri banyak sekali dijual di pasaran. Nah, kita tidak endorse ya. Nah, di situ dapat kita lihat untuk jalur bitmapnya
sangat jelas dan detail sekali. Ya cukup murah namun hasilnya dapat membantu pekerjaan kita dalam menganalisa sebuah kasus. Oke, selanjutnya kita pasang mesinnya lalu kita coba apakah dapat menyala normal atau tidak. Karena nampaknya sudah lama HP-nya mati, mungkin di baterainya sudah kosong ya. Kita coba sambil cas dulu apakah ada tanda-tanda kehidupan atau belum. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, untuk kasus kita pada kesempatan hari ini dimudahkan serta analisa yang cepat dan akurat. Oke, untuk HP-nya sudah hidup ya, mantap sekali. Hanya kita copot satu buah kapasitor yang short dapat menghidupkan HP ini kembali normal seperti sedia kala. Nah, kita bersihkan terlebih dahulu lur untuk di bagian LCD-nya karena HP ini milik orang ya. Jadi kita utamakan kepuasan pelanggan dalam perbaikan servisan kita. Anda puas, kami lemas. Hahaha. Oke, mantap, untuk HP-nya sendiri sudah normal ya, mantap sekali. Jadi bila Anda ingin mendapatkan informasi perbaikan perangkat-perangkat elektronik, jangan lupa untuk selalu lihat channel Fast Service Pacitan. Jika konten-konten Fast Service Pacitan bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, dan bagikan ke teman-teman kalian. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.